Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Khalilullah dalam channel saya Khalil Ahmed Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan dari rekan saya yang saya dapat dari WA, yaitu menyatakan bahwasanya katanya Rasulullah SAW itu masuk surga bukan karena amalnya, bukan karena pribadi dari amalnya itu, akan tetapi dari rahmat Allah dan keutamaan Allah begitu. Apa benar begitu? Kalau memang benar, pertanyaan selanjutnya adalah lantas untuk apa kita melakukan amal-amal kebaikan begitu. Baik, untuk menjawab pertanyaan pertama, kiranya kita harus perlu mengetahui dulu apa dasar dari pertanyaan tersebut. Dasar dari pertanyaan tersebut ialah hadis yang diriwayatkan oleh yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, menyatakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nomor hadisnya 5673. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhila ahadakum amaluhul jannah. Ya, la yudkhila ahadakum amaluhul jannah. Jadi amal kalian itu tidak akan bisa memasukkan kalian ke surga begitu. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak masuk surga karena amalmu ya Rasulullah. Wala ana, termasuk aku juga tidak masuk surga karena amalku, kata Rasulullah SAW begitu. Illa ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin, kecuali Allah telah memberikan keutamaan kepadaku dan rahmat, meliputi aku berupa keutamaan dan rahmat begitu. Ya, dari situ jelas ya bahwa Rasulullah SAW masuk surga itu karena rahmat dan keutamaan Allah. Kemudian untuk memperdalam lagi kajian kita, yaitu apa pengertian dari rahmat sendiri. Kalau yang saya dapat dalam kitab Mufradatul Quran karya dari Ar-Raghib Al-Asbahani, dinyatakan rahmat itu ar-rahmah riqqatun taqtadil ihsan ilal marhum, yaitu sebuah anugerah pemberian yang mengarah kepada kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dikasihi. Jadi rahmat itu adalah suatu kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dikasihi. Bisa jadi rahmat itu berupa hal yang tidak menyenangkan bagi kita, seperti kita diberi sakit, padahal dengan sakit itu kita bisa lebih dekat dengan Allah, atau diberi cobaan begitu, atau sesuatu yang disenangi, sehingga dengan kesenangan tersebut, dengan kekayaan, dengan harta tersebut, kita lebih dekat kepada Allah, lebih banyak membantu orang, lebih mudah melakukan ibadah begitu. Itu dari pengertian tadi dari kitab Mufradatul Quran, riqqatun taqtadil ihsan ilal marhum gitu. Itu pengertian rahmat ya, yang saya dapat dari salah satu kitab yang saya pernah baca gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ialah, kalau memang Rasulullah SAW masuk surga itu karena rahmat Allah, lantas untuk kita manusia seperti kita ini yang banyak dosa itu, ngapain begitu? Mengapa harus susah-susah beribadah begitu? Toh Rasulullah sendiri yang dijamin masuk surga, yang menjadi penutup para nabi, menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, atau menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, itu masuk surga karena rahmat Allah begitu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kiranya kita harus juga merujuk pada Al-Quran dan hadis. Yang pernah saya dapat dalam surat Al-A'raf ayat 56 dinyatakan, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu amat dekat dengan orang-orang yang rajin berbuat baik begitu. Rajin beribadah, rajin melakukan hal-hal positif. Sehingga tidak salah begitu kalau Rasulullah SAW itu memang paling banyak mendapatkan rahmat dan keutamaan oleh Allah, karena makhluk terbaik, manusia terbaik di sisi Allah itu adalah Nabi Muhammad begitu. Ibaratnya begini, ada orang kaya, orang berhasil, orang sukses dan sebagainya ya. Kemudian kita susah-susah bekerja begitu, kita bekerja keras, berusaha. Kemudian ada orang yang berkata seperti ini, ngapain kamu kerja? Toh kenyataannya kamu juga gak bakal kaya. Lihat orang yang diam saja itu, mereka diam dapat kekayaan, crazy rich begitu dan sebagainya. Begini, pekerjaan seberat apapun, usaha sekeras apapun, memang belum tentu menjamin kita menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil. Namun perlu kita ketahui, setiap atau bahkan sebagian besar orang yang sukses di dunia ini, orang yang berhasil di dunia ini, meraih karir, meraih titel, meraih gelar dan sebagainya, itu adalah mereka yang mau berpikir keras, bekerja, berusaha dan sebagainya.
Jadi tidak salah kalau dalam hal konteks ini rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang rajin berbuat baik. Ya, logikanya seperti itu. Sekian dan terima kasih dari saya. Kalau ada yang salah atau ada pendapat yang lain silakan berkomentar, silakan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.